Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang masih diberikan Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, Bapak yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan membahas kitab itu sudah ada di fotokopi itu, Pak. Kitabnya namanya Kifayatul Akhyar, Pak, ya. Tentang masalah fikih. Kemarin sudah kita bahas beberapa muqaddimah tentang pembahasan kitab Kifayatul Akhyar tersebut. Jadi malam hari ini, Pak, insyaallah akan kita lanjutkan. Kalau ada lebih Ustaz Natra boleh dikasih lagi. Pas. Baik, kita lihat, Pak, di halaman 10, Pak, ya. 10. Halaman 10. Itu berapa, Pak? Oh, beda. Halaman 8, ya, 8. Berat. 10 baliknya. Kalau Pak Haji Jali dah hafal, Pak, di luar kepala. Halaman 8, Pak, ya. Itu ada di alinea kedua, Pak. Alinea kedua tentang masalah air, yaitu air yang berubah. Jadi kemarin sudah kita bahas air itu pertama air mutlak, dia suci lagi mensucikan. Jadi kalau kita mau berwudu, kita mau membersihkan najis, mau mandi besar, itu syaratnya dengan air suci lagi mensucikan. Yang kedua ada air yang terjemur di dalam terik matahari. Namanya air musyammas, makruh, Pak, ya, digunakan. Suci mensucikan tapi makruh. Ini syaratnya pertama daerah itu daerah yang cukup panas. Jadi kalau Indonesia ini belum masuk kategori, Pak. Yang cukup panas. Yang kedua ketika sedang panas air tadi. Yang ketiga ketika dia dipanaskan di tembaga, drum kaleng misalnya, kan. Kalau dia dipanaskan oleh api kompor itu tak makruh, Pak. Cuma jangan lagi panas-panas itu digunakan gitu kan. Gitu. Gitu. Jadi namanya air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Nah, sekarang ada air yang bercampur. Ini dia, Pak, ya. Apa hukum air yang bercampur dengan benda-benda tertentu? Boleh apa tidak dia digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis? Kita lihat tuh, Pak, ada tulisannya di situ. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Ada nampak, Pak? Ada, Pak, ya? Pokoknya nampak lah gitu, Pak. Wal mutaghayyir, dan air itu berubah. Bima khalatahu minat tahirat, dengan sebab benda yang mencampuri air, yang bercampur berbaur dengan air dari benda-benda yang apa hukum mutlak air yang suci mensucikan itu bercampur dengan benda yang suci. Misalnya air apa, kita mau berwudu gitu, Pak, kan. Air tadi dicampur sama gula gitu kan, sama tepung,
sama benda-benda tertentu. Nah, ini boleh enggak digunakan untuk bersuci? Nah, gitu. Ada orang meninggal dunia, Pak. Basuhan pertama dengan air sabun, kan itu, Pak. Basuhan kedua dengan air biasa. Basuhan terakhir dengan air kapur barus. Nah, ini hukum air kapur barusnya apa hukumnya, Pak? Boleh enggak untuk bersuci? Nah, gitu. Karena sudah bercampur gitu kan. Mau dibilang air suci sudah ada kapur barusnya. Mau dibilang air kapur barus tapi masih air, gitu. Hadza min tatimmatil qismi tsalits. Jadi pembahasan tentang air berubah dengan sebab meleburnya benda-benda yang suci kepada air itu, ini adalah penyempurna yang ketiga. Wa taqdirul kalam. Nah, jadi perkiraan ungkapan yang tadi kita sebutkan itu, wal ma'u al mutaghayyiru bi syai'in min at-tahirat, dan air yang berubah dengan sesuatu yang suci, tahirun fi nafsihi, adalah suci pada dirinya, ghairu mutahhir, tapi tidak mensucikan yang lain. Ini hukum asalnya nih, Pak. Kalau ada air mutlak, air untuk wudu, ya, untuk mandi, bercampur dengan benda yang suci, nah gitu kan, berubah, dia tetap suci tapi tak bisa mensucikan. Nah, itu tadi makanya ada orang ketika ada air putih dicampur dengan kopi, itu jadi air kopi kan itu, Pak. Nah, tak bisa berwudu dengan kopi, gitu kan. Ada air teh dicampur dengan ada air dicampur dengan teh, jadi air teh, tak bisa untuk berwudu, kan itu, Pak. Dia suci tapi tidak mensucikan. Kalma'il musta'mal, seperti air musta'mal. Air musta'mal itu sudah kita bahas kemarin, Pak. Ada yang bilang air musta'mal itu katanya air yang terpercik lalu masuk ke dalam ember, gitu kan? Itu musta'mal katanya. Padahal sebenarnya bukan musta'mal, Pak. Air musta'mal itu syaratnya ada 3. Air musta'mal. Pertama, air musta'mal itu sisa dari membasuh anggota wajib. Nah, sisa, bukan sisa yang di ember, Pak. Sisa dari membasuh anggota wajib. Misalnya kita mencuci muka waktu berwudu, lalu tetesan menetes. Kan netes, Pak. Orang berwudu kan menetes. Jadi syarat dianggap kita itu membasuh muka minimal ada 1 atau 2 tetesan, nah gitu kan? Kan menetes, Pak. Yang menetes itulah namanya air musta'mal. Bukan yang di ember, Pak, ya. Bukan yang kalau kita berwudu ada percikan itu, balik ke timba, bukan itu yang musta'mal, Pak. Bukan yang dalam timba tuh. Tapi yang menetes dari muha nih, itulah dia air musta'mal. Nah gitu. Yang kedua, dia sudah jatuh dari anggota wajib. Kalau masih dia di muka nih, Pak, belum musta'mal, nah gitu kan. Tapi kalau sudah dia berpindah dari muka nih ke kaki, baru musta'mal lah. Nah itu. Yang ketiga, dia sedikit, airnya sedikit. Misalnya ada orang berkunjung di laut kan, Pak, di kolam renang berkunjung. Niat berwudu dalam kolam renang itu, naik dia, kolam renang itu bukan musta'mal karena banyak. Nah, itu namanya air musta'mal, Pak, ya. Kalau seandainya air musta'mal tadi jatuh, Pak, ke lantai, lalu percikannya itu pindah ke dalam gayung, apa hukum air di gayung ini, Pak? Hukum air di gayung tersebut kira-kira musta'mal enggak, Pak, airnya? Airnya tidak musta'mal, Pak, ya. Selama dalam perkiraan itu air tak berubah kalau kena percikan air yang musta'mal tadi. Nah, itu dia.
seperti air musta'mal, air yang digunakan untuk bersuci. Wa dhabituhu, dan standarnya itu, standar air itu dianggap berubah lalu dia tidak bisa mensucikan. Itu standarnya Pak, anna kulla taghayyurin yamna'u ismal ma'il mutlaq, setiap perubahan yang mencegah penamaan air mutlak. Air putih muriyata, yang dapat menghilangkan sifat kepensucian air tersebut. Wa illa fala, kalau tidak dia tetap suci. Jadi makanya tadi waktu yang saya sampaikan tadi Pak, kita mau membasuh mayit, memandikan mayit, kan terakhir itu dengan air kapur barus Pak kan. Kalau dalam fikih itu Pak, air kapur barus itu termasuk bagian dari memandikan mayit. Jadi air yang suci, mensucikan untuk memandikan mayit itu salah satunya kapur barus tadi, air kapur barus. Air kapur barus Pak, kalau dia diletakkan sedikit saja dalam air, jadi kalau orang nengok ini masih air gitu, kalau dicium masih hanya bayang-bayang bau kapur barus, itu suci, mensucikan. Tapi kalau sudah air seember, diletakkan pula 10 kilo kapur barus, kan? Nah ini sudah suci tapi tak mensucikan, karena orang pasti menciumnya bau kapur barus, betul. Nah gitu. Jadi air kapur barus kata orang. Jadi yang suci mensucikan tuh air yang bercampur dengan sedikit kapur barus. Kalau dilihat orang itu masih air biasa. Nah gitu. Falau taghayyara taghayyuran yasiran, kalau air itu berubah dengan perubahan yang sedikit, ubahnya sedikit saja, enggak banyak. Fal asahhu annahu tahurun, maka yang paling sahih itu air itu mensucikan. Jadi apapun air suci itu kalau dicampur dengan benda yang suci, kalau berubahnya sedikit maka dia tetap suci, mensucikan, bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mandi. Nah, bisa Pak. Kenapa dia tetap suci, mensucikan Pak? Li baqail ismi, karena kalau kita melihat air itu tetap dikatakan oh ini air. Nah, gitu. Enggak disambung. Tapi kalau sudah orang bilang oh ini air teh, ini air kopi, berarti tidak lagi bisa mensucikan. Nah, gitu. Wa qauluhu bima khalatahu, dan perkataan al-musannif perubahan air dengan sebab sesuatu yang melebur ke dalam air tersebut. Kalau kita lihat Pak di lapangan, benda yang jatuh ke dalam air itu ada dua jenis. Ada namanya kalau dalam bahasa fikih itu Pak, mujawir, al-mujawir, ya. Ada al-mukhalid. Kalau mukhalid itu begitu dia masuk langsung menyatu dengan air. Contohnya bubuk kopi dimasukkan ke dalam kopi, kan menyatu Pak. Nggak bisa kita memisahkan mana air mana kopi gitu kan. Yang kedua ada kalau dia dimasukkan dia hanya bercampur dengan air tapi dia bisa dipisahkan. Apa contohnya Pak? Kita tumpahkan minyak ke dalam air, air di bawah, minyak di atas. Nah gitu. Kita teteskan cairan lilin dalam air, nanti lilin tadi membeku berada di bawah air. Nah gitu. Nah ini namanya Pak, bercampur dengan air tapi tak menyatu. Ada yang bercampur dengan air tapi dia menyatu dengan air. Nah gitu. Ini bagaimana hukumnya Pak? Ihtirazan amma idza taghayyara bima yujawiruhu. Ini untuk penjagaan atau mengecualikan benda yang masuk ke dalam air lalu berubah, di mana kalau benda itu masuk dia tak, maksudnya ada benda yang masuk ke dalam air kemudian merubah air,
Tapi yang merubah itu sifatnya mendampingi air, bukan menyatu dengan air. Contohnya air bertemu dengan minyak gitu. Jadi yang dibahas sekarang nih Pak, air bercampur dengan satu benda, masuk ke dalam air, dia menyatu dengan air. Ini yang dibahas sekarang gitu. Walau kana taghayyuran katsiran fa innahu baqin 'ala tahuriyatihi. Kalau yang jatuh tadi Pak, yang jatuh ke dalam air itu benda tertentu, dia berpisah dengan air, maksudnya masuknya tadi nggak menyatu tapi tetap bisa berpisah. Walaupun air tadi berubah, tetap suci mensucikan. Apa contohnya Pak? Ada air terjatuh minyak tanah ke dalam air. Kira-kira boleh nggak untuk wudu nih Pak? Nah, gitu. Kan mau minyak lampu tuh Pak. Kira-kira boleh nggak Pak? Ada air suci, kita mau berwudu nih kan, mau berwudu, tiba-tiba aqua di atas itu kan berisi minyak tanah. Datang kucing disenggolnya, jatuh ke bawah gitu kan. Masuk ke timba. Akhirnya timba tadi bau minyak lampu. Ini boleh nggak untuk wudu tuh Pak? Sifat minyak lampu itu antara air dengan minyak tuh nggak bisa bersatu. Dia tetap minyak di atas, air di bawah. Nah, gitu. Kalau yang bercampur bendanya model kayak gitu Pak ya, model yang tak bersatu, walaupun dia berubah, maka airnya itu tetap suci dan mensucikan. Nah, itu beda dengan kopi tadi Pak. Kalau kopi karena dia bercampur dengan air nggak bisa dipisahkan, dia suci tapi tidak mensucikan. Kalau dia minyak karena dia bisa berpisah, suci dan tetap mensucikan. Nah, itu bedanya tuh Pak. Kama idza taghayyara biduhnin aw syam'in, sebagaimana air kalau berubah dengan sebab minyak atau lilin. Nah, ini yang sahih karena nama air itu tetap. Wala budda ay yakuna al-waqi'u fil ma' mimma yustaghna anhu kaza'faran wal jis wa nahwihima. Nah, ini satu garis standar nih Pak. Standar air kalau berubah, lalu air yang merubahnya itu menyatu dengan air, menyebabkan dia tidak bisa mensucikan. Standarnya itu yang merubah itu tak dibutuhkan oleh air. Ada benda merubah air kan, bersatu dengan air tapi dibutuhkan oleh air. Nah, ini tak dibutuhkan. Kayak za'faran. Za'faran itu mungkin sekarang seperti kunyit lah Pak ya. Kunyit itu kan kuning tuh kan. Nah, kunyit, kita contohkan kunyit diulek, ditumbuk, sudah jadi tepung, dimasukkan ke dalam air. Air tak butuh sama kunyit Pak. Tak ada butuhnya air sama kunyit. Akhirnya air tadi berubah jadi air kunyit. Nah, itu dia contohnya gitu Pak ya. Wal jis, seperti kapur. Ada kapur, bubuk kapur dicampur sama air, jadinya air kapur. Atau yang seperti keduanya, ini suci tapi tak mensucikan. Ada lagi Pak, yang merubah air itu dia dibutuhkan oleh air. Nah, ada benda merubah air, tapi air itu butuh kepada benda itu. Nah, gitu Pak ya. Air itu butuh kepada benda itu. Amma idza kana taghayyur bima la yustaghna al-ma' anhu, kalau memang air tadi berubah dengan satu benda yang benda itu tidak bisa, harus berhubungan dengan benda tersebut, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Apa contohnya Pak? Katin, seperti lumpur tanah. Kita kan punya sumur tuh kan, punya kolam gitu kan, punya apa namanya, waduk. Tiba-tiba datang hujan lebat, besok air waduk tuh kuning semua. Lalu rupanya pas ngaji itu ngantuk kan, ngantuk ngaji rupanya salah paham. Wah, ini tak boleh lagi digunakan untuk berwudu karena sudah berubah warna gitu kan.
Ini kacau nih Pak. Makanya kadang ngantuk ini bisa merubah mana gitu. Nah, kalau dia memang dibutuhkan air Pak, tak masalah. Kenapa? Karena kuning itu berhubungan sama tempat. Nah gitu kan. Kebetulan air itu munculnya di tanah liat, datang hujan, akhirnya menjadi kuning. Nah ini namanya berubah oleh benda yang dibutuhkan air, yang tidak bisa air itu terlepas dari perubahan tersebut. Kalau kita pergi ke Tegar Pak kan, di sana airnya semua warna hitam, gitu kan? Apakah ini tak suci lagi Pak? Suci dan tetap mensucikan, karena memang dah kondisi alam kan itu Pak. Atau watuhlab seperti lumut, ada sumur 3 tahun tak digunakan, akhirnya warna sumur tuh hijau kan, hijau lumut. Ini tetap suci mensucikan Pak. Kenapa? Karena lumut itu hidup di air, dia berkembang biak karena air tak dimanfaatkan. Nah gitu. Wan naurah, naurah ini seperti apa? Ada satu tempat di situ bahannya kapur Pak ya. Nah, bahan tanahnya itu kapur. Jadi kalau misalnya dia keluar air warnanya warna kapur, ini tetap suci Pak. Apa beda tadi yang dengan kapur pertama tadi Pak? Kalau kapur yang pertama dimasukkan, air itu tak butuh sama kapur, nah, gitu kan? Kalau yang ini memang tempat itu berkapur, gitu. Wazirnih, zirnih ini seperti satu macam zat kimia, Pak ya. Kan tanah itu kadang dia punya zat kimia tertentu, nah, sehingga air itu berubah bau itu. Kalau kita mengebor tanah bahkan di sebagian tempat itu kadang baunya tuh bau bangki Pak, air tadi, karena ada zat tertentu, nah, gitu. Fi wa ghairiha fi maqarril ma wa mamarrihi. Jadi perubahan itu karena berhubungan dengan tempat diamnya air dan tempat lewatnya air tadi. Jadi perubahan air karena berhubungan dengan tempat atau yang dilewati oleh air itu tetap tidak merubah status suci dan mensucikan air. Tapi kalau yang tadi perubahan karena sebab yang tidak dibutuhkan air, dia suci tapi tak mensucikan. Contohnya dimasukkan sabun, dimasukkan semen, dimasukkan lain-lain berubah. Nah ini tidak mensucikan Pak ya. Tapi tetap suci Pak, harus kita garis bawahi tetap suci, nah, gitu. Kemudian tadi sudah banyak bercerita tentang berubah, kan itu Pak. Apa yang berubah tuh, kan itu? Apakah dia yang berubah tuh bentuknya, kan Pak? Baunya, rasanya, atau warnanya, gitu kan? Kata beliau di sini, wa yakfi fit taghayyur ahadul awsafi thalathah. Air itu sudah tidak lagi mensucikan, itu memadai dalam perubahannya hanya dengan satu dari 3 sifat saja sudah tak bisa mensucikan lagi. Kan air itu kan ada 3 tuh Pak, rasanya, warnanya, baunya. Kalau air murni itu Pak, rasanya rasa air. Rasa air itu apa tuh Pak? Rasa air tawar Pak ya, gitu. Makanya air tawar gitu kan. Warnanya bening. Kemudian baunya itu segar, kan itu Pak? Bau air. Lalu dimasukkan kopi, kita minum jadi pahit, gitu kan. Tapi warnanya masih bening Pak. Mungkin ada penemuan baru nanti kan kopi tanpa warna, gitu kan. Gitu. Jadi waktu dimasukkan tak ada lagi warna kopi, tapi rasanya pahit. Ini apa hukumnya nih Pak? Kopi tanpa warna dimasukkan ke dalam air, warnanya warna air, tapi rasanya rasa kopi. Ini kira-kira boleh nggak untuk wudhu nih Pak? Kalau gini Pak, warnanya bening, baunya segar, tapi rasanya pahit, rasa kopi. Tidak bisa untuk mensucikan.
Nah, kenapa Pak? Karena dia sudah berubah satu rasa kopi, gitu. Atau misalnya ada kopi tanpa rasa, dibalik lagi. Tadi kopi tanpa warna, sekarang kopi tanpa rasa. Rasanya rasa air, tapi kita masukkan jadi warna kopi. Ini kira-kira boleh nggak Pak? Tak berwudu? Tak boleh Pak ya. Kenapa? Karena sudah berubah salah satu sifat air tersebut. Jadi rasa, warna, atau bau. Berikutnya ada, ini dia. Wala farqa baina at-taghayyuril musyahad aw at-taghayyuril ma'nawi. Tidak ada beda perubahan itu disaksikan oleh mata atau perubahan itu bersifat maknawi, perkiraan. Ada air itu Pak, warnanya warna air, rasanya segar, baunya rasanya tawar, baunya segar, tapi dia suci tidak mensucikan. Nah, ini bagaimana nih kasus ini Pak? Contoh Pak ya, kita berwudu dengan menggunakan satu ember kecil. Ember kecil itu paling sekitar 2 liter kan? 2 liter kan? Lalu kita menggunakan air itu untuk berwudu pakai gayung, karena dekat mercik. Kan mercik tuh Pak. Nah, sekarang diperkirakan kalau percikan itu warnanya hitam, kira-kira masuk ke ember itu berubah enggak air itu jadi warna hitam? Kalau percikan tadi diperkirakan tidak merubah sifat warna atau bau air secara perkiraan gitu Pak. Kalau dia tuh warnanya hitam, baunya amis misalnya kan, rasanya pahit, diperkirakan kalau masuk berubah air tadi, maka dia suci tidak mensucikan. Tapi kalau merciknya cuma sedikit, ini diperkirakan gak akan berubah, maka dia tetap suci dan tetap mensucikan. Nah, itu jadi perkiraan perubahan. Nah, gitu. Kemudian berikutnya kita lanjut aja Pak ya, kita apakan. Nah, ini dia. Kalau air itu berubah oleh satu benda, Pak ya. Mana dia nih barisnya, Pak? Nah, walau taghayyara al-ma'u bit-turabil matruh. Kalau air berubah dengan tanah yang dilemparkan ke dalam air tersebut qasdan, apa hukum air yang dilempar tanah ke dalamnya secara sengaja? Tanah itu kan suci Pak kan? Tadi kita bercerita di atas tadi itu, yang kita ceritakan tuh rempah-rempah berupa kunyit, kopi, teh, sabun, Pak ya, kapur barus, apa lagi Pak? Yang sifatnya buatan manusia Pak, cat gitu kan. Nah, sekarang yang kita lemparkan tuh yang memang dari dunia ini Pak, tanah. Ini ada air satu ember Pak, kita ambil tanah liat, kita masukkan ke dalam ember tadi. Berubah nggak warnanya Pak? Berubah Pak ya, jadi warna kuning. Kira-kira nih suci apa enggak? Kenapa? Karena dia sengaja dimasukkan Pak, tanah tadi ke dalam air. Nah, kalau ini kasusnya fahuwa tahurun ala sahih, maka dia itu mensucikan. Nah, tetap suci Pak, walaupun berubah. Jadi yang enggak mensucikan itu kalau yang perubahan itu oleh bahan yang dibuat oleh manusia gitu, diolah gitu kan. Kemudian wat-taghayyur bil milhi fihi aujuh, berubahnya air dengan sebab bercampur garam. Uyah Pak ya, kalau kata orang Banjar itu uyah gitu kan. Pada masalah itu ada beberapa pandangan. Uyah itu terbagi dua Pak ya. Ada namanya uyah jabali,
ada uyah ma'i'i, Kalau uyah jabal ini istilahnya garam fisik, garam apa namanya? Garam gunung, garam gunung kan itu. Ada garam air gitu kan. Garam air kan ada, Pak. Kalau sekarang ini yang mahal itu kan garam gunung, Pak, kan garam Himalaya gitu kan. 1 kilo aja 120 nggak salah. Nah, gitu. Kalau garam laut itu kan sekilo berapa lah kan itu, Pak, harganya. Nah, kalau seandainya yang dimasukkan itu garam jabali dunal ma'i, bukan ma'i, ma'i. Jadi ada garam jabali, ada garam ma'i. Garam gunung nisbah kepada gustung dan nisbah kepada garam air, gitu kan? Yaslubu tahuriyatahu al-jabali dunal ma'i. Kalau yang dimasukkan ke dalam air itu garam nisbah kepada garam gunung, itu menghilangkan sifat mensucikan. Kalau garam air, dia tetap mensucikan. Walau taghayyara al-ma'u bi awraqil ashjar al-mutanathirah bi nafsiha illam tatafattat fil ma' fahuwa tahur 'ala al-adhhar. Kalau air berubah dengan daun-daun pohon, kita kadang sering, Pak, buat sumur itu sengaja ditanam pohon, gitu, Pak. Di atasnya itu ditanam pohon supaya apa? Supaya dia dingin, gitu, Pak. Nah sekarang pohon itu jatuh ke dalam air. Biasanya pohon yang kalau jatuh ke air itu misalnya daun pohon nangka. Nangka itu kan kalau udah masuk itu berubah warna air, Pak. Kalau banyak, warna apa namanya? Warna getah, gitu kan. Nah dia jatuh berserakan dengan sendirinya ke dalam sumur. Jadi bukan sengaja dimasukkan. Ada juga orang sengaja nyapu daun pohon nangka, tak ada lubang sampah gitu kan. Kebetulan tetangga lagi manda, masukkan ke situ, gitu, Pak. Bersih gitu kan. Nah ini jatuh sendiri, Pak, jatuh sendiri, jatuh masuk sendiri. Kalau daun itu tidak tatafattat, itu tak terpotong-potong, tak lebur, tak hancur dalam air tadi, maka dia tetap suci dan mensucikan. Nah itu dia, Pak. Tapi kalau dia hancur gimana, Pak? Hancur, lebur, bercampur dengan air tadi, sehingga baunya bau apa namanya? Bau menyengat, kan gitu, Pak? Menyengat, bau daun busuk, gitu kan? Atau misalnya batang pisang tuh jatuh, gugur ke dalam air, kan bau busuk, Pak. Nah ini boleh nggak digunakan untuk bersuci, gitu? Maka kata beliau, wa in tafattat wa ikhtalatat fa'aujuh. Ada beberapa wajah dari para ulama mazhab Syafi'i. Yang paling sahih annahu baqin ala tahuriyatihi, karena dia tetap mensucikan. Nah, jadi kalau gugur seorangan itu gugur sendiri, walaupun berubah, Pak, air itu tetap mensucikan. Kenapa? Li'usril ihtirazi anha, karena susah kita menjaga dari daun tersebut. Cara satu-satunya ya dipotong lah, kan itu, Pak. Dibuang daun tadi, gitu, dipotong pohon tadi. Tapi kalau sengaja dibuang bagaimana, Pak? Sengaja dibuang. Macam tadi itu kan nyapu rumah, tak ada lubang sampah gitu kan, masukkan ke sumur. Itu. Ada buah nangka gugur kan busuk, masukkan ke sumur. Berubah dia. Bau apa namanya? Nangka busuk, ya. Ini boleh nggak untuk wudhu nih, Pak? Kalau tadi boleh, kalau sendiri, Pak, gugur sendiri. Falau turihatil awraq fil ma' qasdan. Kalau sengaja apa namanya? Daun-daun itu dibuang ke dalam sumur. Wa taghayyara biha, lalu air berubah gara-gara itu. Fal madhhab annahu ghairu tahurin. Maka menurut madhab, air itu tidak lagi mensucikan. Suci tapi tak mensucikan. Nah gitu, Pak, ya.
Jadi apa namanya? Inilah kira-kira Pak pembahasan kita. Jadi kesimpulannya tuh yang pertama, ada air berubah, dia suci tapi tidak mensucikan. Kalau air itu dirubah oleh benda yang tak dibutuhkan air. Nah, tadi ya Pak ya. Contohnya kopi, teh dan yang semacamnya. Kalau air berubah karena itu memang disebabkan oleh tempat atau daerah berlalunya air, maka dia tetap suci dan mensucikan. Contohnya air tanah gambut, kan itu Pak. Air belerang. Air apa lagi Pak? Air belumut gitu kan. Kemudian kalau ada air berubah, standar dia itu tidak bisa mensucikan, cukup dengan 1 dari 3 sifat ya. Rasa, warna, atau bau. Yang terakhir tadi masalah daun Pak ya. Daun kalau dia jatuh dengan sendirinya karena ditanam di dekat sumur, karena tumbuh dekat sumur, maka dia tetap suci, mensucikan. Tapi kalau sengaja dibuang ke situ, dia suci tapi tidak mensucikan kalau sudah berubah. Nah, gitu Pak. Kira-kira ini saja Pak yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan kira-kira Pak dari yang kita bahas ini. Ada Pak? Ada pertanyaan? Udah jelas Pak ya? Enggak apa-apa lah, asal nggak sengaja ya. Cuma kalau disengaja dengan niat, kuras tuh Pak, kuras. Nggak sengaja tapi bau kan tega juga. Mandi semakin bau kan Pak. Kalau dia nggak sengaja Pak tetap